Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel Sinau Hukum Melek Hukum atau SHMH. Dan pada kali ini pada video yang ke-291. Pada video ke-291 ini kita masih membahas perihal perbuatan curang, dan kali ini pada pasal 494 KUHP baru. KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku nanti 2 Januari tahun 2026 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan untuk bunyi pasal 494 ini akan saya bacakan. Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi dendanya ini kategori 2 atau maksimal 10 juta rupiah. Jika titik 2 A. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 bukan ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang atau piutang yang nilainya tidak lebih dari 1 juta rupiah, atau B. Nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari 1 juta rupiah bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 493. Itu bunyinya. Saya akan menyampaikan penjelasan apa yang dimaksud dalam 494 huruf A. Jadi pada pasal 494 huruf A ini tadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 492. 492 ya, yang berbunyi setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan. Jadi maksudnya, kalau ada orang yang melakukan penipuan, namun barang yang ditipu, objek tindak pidananya itu adalah bukan ternak. Saya sampaikan terlebih dahulu terkait tentang ternak. Nah ini kan kalau di KUHP lama itu bunyinya hewan, kalau saat ini di KUHP baru itu ternak. Sehingga ternak itu adalah binatang atau hewan yang memang dilakukan pemeliharaan dengan tujuan untuk mata pencaharian dan sebagai sumber pangan. Ada yang menanyakan kemarin yang saya sampaikan kepada di video sebelumnya juga tentang anjing. Lah kalau anjing itu kan untuk hiburan, kucing juga untuk hiburan. Namun mungkin bisa jadi ada pertanyaan, lah kalau memang dia memang melakukan peternakan anjing, melakukan peternakan kucing, yang kemudian kucing itu berkembang biak dan juga dijual dan penjualannya itu juga sebagai bentuk mata pencaharian, bagaimana? Ya menurut saya bisa saja kalau memang demikian. Nah, dalam hal keadaan yang anjingnya dipelihara, kemudian jumlahnya banyak, kucingnya dipelihara, jumlahnya banyak, kemudian dijual dan itu merupakan mata pencaharian, kan sudah masuk dalam kategori ini yang tentang ternak atau tentang mata pencaharian. Jadi oke, tidak masuk di ternak, tapi masuk di mata pencaharian, kan bisa saja. Atau memang walaupun itu definisinya adalah untuk posisi yang untuk sumber pangan dan sumber mata pencaharian, dan di sini berarti dia tidak termasuk sumber pangan, namun kena di yang sumber mata
pencaharian. Jadi memang dia memang profesinya memelihara kucing yang bagus-bagus, jumlahnya banyak, mungkin ratusan atau ribuan, akhirnya dijual. Saya pikir itu tidak ada masalah, jadi tidak. Namun bagaimana kalau hanya 1 ekor? Nah, kalau hanya 1 ekor tidak masuk, karena pasti itu masuk hanya kategorinya pemeliharaan dan itu sifatnya untuk hiburan, untuk hobi gitu. Jadi sehingga penipuan ringan ini salah satu unsurnya adalah bukan ternak. Kemudian juga bukan sumber mata pencaharian, bukan sepeda motornya tukang ojol, bukan wajannya pedagang geblek yang walaupun nilainya hanya 300.000 rupiah, bukan itu. Karena penggorengannya milik pedagang geblek Kulon Progo itu masuk mata pencaharian walaupun mungkin nilainya hanya 300.000 rupiah. Atau juga mungkin barang-barang lain. Intinya adalah bukan bentuk barangnya, bukan barangnya itu apa, namun adalah fungsi dari barang itu adalah untuk mata pencaharian. Nah, dalam tindak pidana ringan ini, kalau harganya itu tidak lebih dari 1 juta, jadi 1 juta ke bawah, 1 juta ke bawah, maka itu masuk tindak pidana penggelapan ringan. Sehingga batasannya adalah angka 1 juta dari nilai barang. Kalau 1.010.000 sudah masuk kepada pasal 492 penggelapan biasa kalau dengan bahasa saya. Itu untuk yang huruf A. Kemudian nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari 1 juta rupiah bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 493. Nah, untuk pasal 493 KUHP baru itu kan tentang masalah penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Ini ingat, jadi bukan nilai barangnya yang tidak lebih dari 1 juta. Misalnya begini, menipu barang pembeli akhirnya harganya 1.500.000. Itu kan nilai barangnya 1.500.000. Namun yang ditegaskan di pasal 494 ini bukan nilai barang namun keuntungan yang diperoleh. Kan bisa katakanlah tadi barangnya 1.500.000, mungkin dia modalnya barang 1 juta, keuntungannya 500. Nah, ini termasuk ini, maka masuk ke dalam tindak pidana ringan karena keuntungannya hanya 500 dan 500 itu adalah di bawah 1 juta. Saya sampaikan sekali lagi, untuk yang pasal 490 huruf B itu, jika nilai keuntungan yang diperoleh oleh pedagang yang menipu si pembeli sebagaimana dimaksud pada pasal 493, itu kalau keuntungannya, sekali lagi, keuntungan yang diperoleh bukan nilai barang keseluruhan, namun dibatasi oleh keuntungannya saja. Dan itu maksimal 1 juta ke bawah, itu tindak pidana penipuan ringan. Kalau 1.010.000 ke atas katakanlah, itu maka masuk kepada pasal 492 KUHP baru, sehingga itu masuk dalam penggelapan biasa. Cukup sederhana dan cukup jelas saya pikir untuk menjelaskan pasal 494 ini pada video yang ke-291. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas bersama melalui channel SHMH. Apabila ada kata-kata yang salah, yang keliru, mohon dimaafkan dan diberikan maklum serta diberikan masukan dan kritik yang membangun pada kolom komentar video SHMH. Bagi yang menonton video ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Bagi yang sudah subscribe saya mengucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum dimohon berkenan untuk subscribe dan selalu menonton channel SHMH. Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.